Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sebelum kita memulai pada pelajaran sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu. Lilis, Kadiro. Nanti, ya. Yang berangkat cuma 2 ya, nggak apa-apa. Sekarang kita langsung saja ke materi tentang Al-Quran Hadis. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Ada yang tahu pengertian Al-Quran itu apa? Tidak. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran itu berarti bacaan yang sempurna. Ada yang tahu surat pertama diturunkannya Al-Quran surat apa? Tidak tahu. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 5 ini diturunkannya yang pertama. Yang berbunyi gimana? Ada yang tahu? Baris tahu? Yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma ya'lam. Nah, ini adalah surat pertama diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an menurut istilah. Al-Qur'an menurut istilah itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat siapa? Yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Dengan cara berangsur-angsur. Jadi turunnya Al-Quran itu tidak langsung, tetapi secara berangsur-angsur. Nah, hukum membaca Al-Quran juga bernilai ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Lalu fungsi Al-Quran itu sebagai hujah. Hujah atau bukti adanya Allah, terus adanya Nabi, adanya alam semesta ini sudah tertuang semuanya di dalam Al-Quran. Lalu dalil tentang Al-Quran. Itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 31. Ada yang bawa Al-Quran? Ada. Di mana? Bisa diambilin, Mbak? Ya, bisa. Ya, bisa dibaca ya Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ati'ullah war rasul fa in tawallahu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahu
itu adalah dalil mengenai Al-Quran, tentang Al-Quran. Lalu Al-Quran sendiri itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Lalu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang pertama itu memuat ringkasan ajaran ketuhanan. Nah, ajaran ketuhanan sebelum adanya Al-Quran itu ada apa saja? Zabur, terus Taurat, satu lagi Injil. Nah, keistimewaan Al-Quran itu memuat segala bentuk ketuhanan yang ada pada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Lalu yang kedua itu memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, sumber ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Yang keempat, diturunkan dengan suatu gaya bahasa yang istimewa. Bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Iya, bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran itu bahasa Arab itu sangat istimewa. Yang keempat itu fungsi yang keempat itu hadis. Lalu ada hadis warisan Rasulullah. Hadis itu sumber hukum Islam yang nomor berapa? Nomor 2. Hadis itu sumber hukum setelah Al-Quran. Nah, hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Hadis dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada hadis qauli, yaitu ucapan Nabi. Yang kedua ada hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga ada hadis takriri, yaitu diamnya Nabi atau keadaan Nabi mendiamkan sesuatu. Yang kelima ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang nomor berapa? Satu atau yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Jadi semua yang tidak bisa diketahui oleh akal sudah tertera di dalam Al-Quran semuanya. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia. Yang keempat, sebagai pengontrol atau pengoreksi ajaran masa lalu, yaitu ajaran dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang kelima, yang ketujuh, fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu sebagai pengukuh. Jika yang ada di dalam Al-Quran itu belum jelas, maka di dalam hadis itu diperjelas. Yang kedua itu merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang keempat itu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi hadis dan Al-Quran itu sama-sama ada terkaitnya,
sama-sama saling menguatkan. Al-Quran dikuatkan oleh hadis, hadis tidak akan ada jika tidak ada Al-Quran. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Ibu ada permainan, yaitu permainan TTS. Permainan ini ada soalnya, lalu kita menjawab lewat kolom-kolom atau kotak-kotak ini yang sudah ibu buatkan. Nah, tadi sudah ibu jelaskan mengenai materi Al-Quran dan hadis. Sekarang kita jawab soalnya. Apa perlu ibu contohkan? Contoh ya. Ya. Contoh 1 menurun. Mengukuhkan sumber yang ada merupakan fungsi dari ada 5 kotak. Kita isi fungsi dari hadis. Nah, lalu maju ya satu-satu. Ya. Pending, silakan maju. Isi ya. Dipilih mau nomor berapa? Maju. Nomor 2 apa? Menurun apa mendatar? Mendatar. Ini 1 mendatar. Berarti kamu 1 mendatar kok. Sumber hukum Islam yang utama. Tahu? Ini sumber hukum Islam yang pertama apa? Coba diisi. Ini masih 01. Kurang R. Oh, benar. Ini bacanya apa? Al-Qur'an. Coba direvisi lagi. Al-Qur, ini di sini berarti R. A, di sini A. Tepuk tangan buat Mbak Evi. Ya, lalu yang kedua Mbak Lilis, silakan maju. Mau nomor berapa? 3 menurun. 3 menurun ya. Ini ya. Bahasa istimewa Al-Quran menggunakan bahasa ya. Terus tepuk tangan buat Mbak Lilis. Ya. Lalu kita isi sama-sama ya. Ya. 1 mendatar sudah, 1 menurun sudah, terus 2 mendatar. Perbuatan Nabi yang sampai pada kita melalui penukilan sahabat dinamakan hadis Fi'li. hadis fi'li. Lalu 3 mendatar. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Lalu 1 lagi, 2 menurun. Dalil mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah Quran surat Al-Imran. Al-Imran. Ya. Ya, cukup. Ya. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Kesimpulannya, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita sebagai umat muslim, yaitu pedoman yang utama dan dibarengi oleh pedoman yang kedua yaitu hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu sama-sama sebagai pedoman hidup umat muslim ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya agar kita selamat pulang sampai tujuan. Doa mulai. Selesai. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore anak-anak. Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi